banquet is ready, now to be shared. Join in the heavenly feast that God has prepared. Selamat pagi para student semuanya. Kembali bertemu dengan Sir Arisman, dan kita hari ini belajar tema terakhir di bagian tugas-tugas gereja. Kita sudah belajar 4 tugas gereja, mulai dari liturgia hingga terakhir kemarin tentang martiria atau memberi kesaksian. Nah, sekarang tugas gereja yang terakhir adalah yang kelima, diakonia atau gereja yang melayani. Gereja dipanggil untuk melayani manusia, seluruh umat manusia. Melayani adalah kata penting dalam ajaran Tuhan Yesus. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus membasuh kaki para rasul. Hal ini menunjukkan bahwa para pengikut Yesus harus merendahkan diri, harus merendahkan diri dan rela menjadi pelayan bagi sesama. Jika orang ingin menjadi terkemuka, ia harus rela menjadi pelayan. Yesus sendiri berkata, nah ini dalam Markus 10 ayat 45. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itulah sikap yang diharapkan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Maka untuk itu, para student, para muridku sekalian, mari belajar melayani. Mulailah dari hal-hal kecil, mulai dari sekitar rumah, teman sekolah, dan di masyarakat. Mudah-mudahan pembelajaran ini bisa membantu kalian untuk berproses sehingga mau melayani dengan tulus. Mari kita awali pembelajaran ini dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Rahim, Yesus Kristus Putramu telah memberikan teladan tentang bagaimana seharusnya kami hidup saling melayani. Karena itu ya Bapa, bimbinglah kami dalam pembelajaran ini, agar mampu memahami ajaran Yesus tentang melayani yang diwariskan kepada gereja. Sehingga selanjutnya kami mampu menjadi pelayan satu terhadap yang lain, atas dasar kasih Yesus sendiri. Ini kami mohon kepadamu dan perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sekarang mencoba mendalami makna gereja yang melayani. Nah, ini ada satu kisah nanti ya, Dr. Lee Agustinus Darmawan. Dan itu dari segi judulnya sudah jelas, peduli kaum pinggiran. Nah, jadi di sini kita diharapkan mencoba apa pesan dari cerita ini. Jadi silakan baca ya ceritanya. Nah, lalu apa motivasi Dr. Lee membangun rumah sakit yang terapung itu? Nah, sekarang sebagai anggota gereja Katolik, tugas apakah yang telah dan sedang Dr. Lee lakukan ini? Ya. Nah, tugas apakah? Kan ada tadi 5 tugas gereja, menguduskan, mewartakan, dan terakhir ini kita melayani. Semangat apa yang dapat Anda teladani dalam hidupmu sebagai anggota gereja? Bisa jadi kan, apa yang dilakukan oleh Dr. Lee ini bisa jadi inspirasi buatmu, dalam menentukan ke depan. Mulai dari sekarang kamu rintis, mulai terbiasa melayani, mulai dari rumah. Pelayan-pelayan di gereja yang bisa kamu lakukan, pelayan-pelayan di sekolah, dan apalagi nanti kalau terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, langkah kedua kita mencoba mendalami ajaran kitab suci tentang gereja yang melayani. Coba baca ini kitab sucinya ini. Bukan memerintah, melainkan melayani. Dan itu ada dalam Markus 10:35 sampai 45. Nah, coba lihat nanti makna terdalam dari teks ini. Kalau bisa, teks ini memang sering kita dengar, tetapi coba ulang beberapa kali untuk membacanya. Bukan memerintah, melainkan melayani. Membaca atau
mendengar atau bicara tentang kata ini gampang. Tetapi ketika seseorang dalam posisi nyaman, berkedudukan, punya kuasa, boro-boro melayani, ya, dia harap dan dia tetap mengupayakan supaya orang lain melayaninya. Nah, kamu dibantu oleh beberapa soal panduan di bawah. Ya, apa isi pesan kitab suci yang telah dibaca? Sikap apakah yang diajarkan Yesus kepada kita melalui kata itu? Ya. Sebutkan ciri-ciri pelayanan gereja yang melayani. Cirinya kalau melayani itu bagaimana sih? Ya, apakah kita umumkan dulu di media sosial baru kita melayani? Atau buat spanduk besar-besar, telah melakukan pelayanan operasi sumbing, ya, tersebut namanya di bawah besar-besar. Ya, apakah itu? Nah, atau yang keempat, ya, lanjut ya keempat, sebutkan bentuk-bentuk pelayanan gereja Katolik di Indonesia. Ini nanti coba analisis, coba search, ya, apa bentuknya. Dalam dunia pendidikan apa? Dalam dunia kesehatan apa? Dalam dunia ekonomi apa? Sangat banyak keterlibatan gereja. Nah, maka untuk itu coba berproses dengan soal-soal panduan ini. Nah, sekarang kita mencoba melihat makna tugas gereja yang melayani. Apa dasar, ya, pelayanan dalam gereja? Ini beberapa poin ditegaskan kepada kita. Yang pertama dikutip dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa menyatakan diri murid, ia wajib hidup sama seperti hidup Kristus. Ya, kalau Anda mengaku murid Yesus, Anda harus hidup seperti Dia. Apa yang dilakukan, Anda harus tiru, teladani, lakukan. Ya. Nah, yang kedua adalah melayani sesama adalah tanggung jawab setiap orang Kristiani sebagai konsekuensi dari imannya. Apa artinya? Dengan Anda mengimani ajaran Yesus, maka Anda wajib bertanggung jawab karena itulah konsekuensi dari iman. Ya. Berikut ciri-ciri pelayanan gereja. Yang pertama adalah bersikap sebagai pelayan. Ya, pelayan, hamba, pembantu, budak. Nah, itu paling kasarnya itu. Tapi kata perbudakan kan agak negatif. Tapi hamba. Apa? Tidak ada kuasanya atas dirinya. Dia adalah orang yang diperhamba oleh siapa? Majikannya. Nah, Yesus menyuruh para muridnya selalu bersikap sebagai yang paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Dan itu Markus 9 ayat 35. Ya. Paling rendah dari semua dan sebagai pelayan dari semua. Kalau itu terjadi, sudah surga dunia ini. Ya. Nah, yang kedua, kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Melayani berarti Anda setia kepada Tuhan. Siapa itu? Yesus. Dan Anda juga jadikan Dia sebagai role, ya, patokan, pedoman. Itu yang dikatakan guru. Kita mengguguk, ya. Kita meniru apa yang Dia lakukan, yang Dia katakan. Ya, maka menjadi seorang guru tidak sederhana, tidak gampang. Mengajar bisa, tetapi menjadi seorang guru tidak sesederhana cara mengatakan. Nah, yang berikut adalah menimba kekuatan dari, ya, Tuhan Yesus sendiri. Ya. Menimba kekuatannya, menimba kekuatan dari sari tauladan. Nah, sari tauladan. Ya, berarti teladan kita adalah Yesus Kristus. Kekuatannya, ya, dan teladannya, ya, itu yang membuat kita mampu untuk melayani. Kalau mengandalkan diri sendiri nggak jadi, yakin. Ya. Berikutnya kita coba ambil semacam rangkumannya, ya, bahwa yang berikutnya orientasi pelayanan gereja. Orientasi ini, ya, pelayanan gereja ditujukan, ya,
bukan ditunjukkan, sebenarnya agak salah sedikitnya, ditujukan kepada kaum miskin. Berarti tujuan, ya. Kalau ditunjukkan berarti diperlihatkan, enggak, ditujukan, dialamatkan kepada kaum miskin, orang-orang miskin, ya. Orang-orang yang tidak punya pengharapan. Yang berikut adalah kerendahan hati, hamba yang tak berguna, hamba yang tidak ada apa-apanya, hamba yang hanya diperintah. Dan ini kalau tidak memiliki kerendahan hati, susah untuk menghidupinya. Mengapa? Kita paling susah untuk rendah hati. Karena kita paling susah untuk mengalah. Paling susah untuk dibilang orang nomor 2 dan kesekian. Umumnya kita meminta orang yang pertama, orang terhebat. Dan bentuk-bentuk pelayanan gereja sebenarnya sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Ya. Di budaya pendidikan banyak sekolah Katolik. Ya, sekolah-sekolah Katolik yang terkenal dari dulu sampai sekarang banyak, terutama di Jawa, luar biasa. Ya. Bidang kesejahteraan berapa banyak, ya, gereja sudah mensejahterakan masyarakat lewat perekonomian, CU, kredit union itu, ya, bantuan-bantuan. Ya. Bidang politik dan hukum, para uskup kita ada di bagian ini, menyumbang pemikiran kepada para pemimpin kita untuk meluruskan hukum kita, ya. Nah, dan langkah ketiga sekarang adalah silakan berefleksi, ya, review dari pertama tadi, ya, mulai dari dokter tadi, ya. Lalu apa yang dia lakukan, masuk ke kitab suci, coba refleksikan. Dan kedua, kamu rencanakan satu aksi, satu saja, untuk membuktikan bahwa kamu memang mau melayani. Dan berikutnya, apakah Roh Kudus masih bekerja dalam gereja atau kehidupan orang-orang Kristiani zaman sekarang? Masih enggak Roh Kudus berperan? Ya, kalau masih, silakan jelaskan. Ya. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Maka marilah kita menutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami dalam pertemuan ini. Semoga dalam hidup sehari-hari kami sanggup melayani sesama, baik dalam kata-kata maupun dalam perbuatan, demi kemuliaan-Mu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Join in the heavenly feast.